Rasanya menjadi miliarder apa nih? Kang Dodi udah jadi miliarder, Kang Dani udah. Saya juga sebenarnya kalau di Total Reward udah, cuman yang lebih besar Kang Dodi sama Kang Dani. Rasanya jadi miliarder tuh kayak gimana versi Kang Dodi sama versi Kang Dani? Kang Dodi dulu. Kang Dodi dulu. Dimana ketika kita punya uang, ketika istri ada kebutuhan, keluarga ada kebutuhan, itu nggak sulit. Oh, Ya. kebutuhan keluarga langsung terpenuhi di situ ya? Langsung terpenuhi. Kemudian saya sendiri merasakan bahwa pas begitu kita punya uang, kita mau apapun itu kita bisa. Ya. Mau sedekah kita bisa, mau jalan-jalan kita bisa, gitu ya. Jadi memang nggak bisa dibayangin sama kata-kata, karena saya belum pernah merasakan sebelumnya. Oh, gitu. Nah, dulu paling besar saya megang uang paling besar itu cuma 20 juta. Sekarang pernah ngerasain di ATM ada berapa? Ada 1,5 M. Wah, gila. Kan gitu. Itu jadi 1,5 M. kemudian ketika ada saudara yang butuh uang, kalau dulu mau minjamkan sesuatu itu berpikir 2 kali. Kalau sekarang karena ada, ya udah silakan aja. Jadi bisa membantu banyak orang. Kalau dari saya sekian. Ketika saya di PTBS di awal juga saya nggak nyangka bakal jadi miliarder. Cuman dulu saya punya keyakinan. Dulu saya pernah punya target pengen mencapai 100 juta pertama. Nah sebelum Baru 100 juta doang ya? Ya, sebelum dekorasi alhamdulillah ke-achieve gitu. Nah terus kemudian setelah punya 100 juta saya pengen mencapai 1 miliar pertama. Nah tapi ternyata sulit gitu, malah sampai akhirnya malah minus ratusan juta. Itu sebelum dekorasi? Gara-gara investasi gitu. Oh, dulu. main investasi sebelum dekorasi? Investasi. Oh. Nah tapi apa ya? Saya insya Allah bisa bangkit. Pokoknya target saya tetap ke 1 miliar pertama, utang harus lunas gitu. Nah, alhamdulillah kenal Eco Racing, kehidupan saya berubah total. Hutang lunas, kemudian kehidupan jauh lebih baik, uang ya bukan lagi masalah, penghasilan orang berkali lipat gitu ya dari yang biasa. Biasanya kan orang gaji bulanan paling 4 juta, 5 juta. Nah saya alhamdulillah 80 juta, 90 juta kan berkali lipat. Nah ini salah satu alasan kenapa saya jalanin Eco Racing, ya bisa melipat gandakan penghasilan dan juga melipat gandakan waktu. Dimana kalau misalkan seseorang pengen punya mobil cash nih salah satunya. Nah biasanya kan kredit 5 tahun, 4 tahun. Nah sedangkan di PTBS ya cash gitu. Nah bisa melipat gandakan waktu yang harusnya 4 tahun, 5 tahun, ya di PTBS bisa cuman berapa bulan. Bahkan saya 40 hari alhamdulillah mobilio gitu. 5 bulan Pajero. Di mana orang lain kan nyicil tiap bulan. Saya emang nggak perlu nyicil, cuma nyicil poin doang. Selamat datang di channel Agi Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis Eco Racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Ya, assalamualaikum. Sekarang kita sudah sampai di Pantai Pangandaran. Nah, ini mobil-mobilnya dari leader-leader SSB Team yang peraih Mokes maupun Big Mokes, dan ada di belakang sana juga. Nah, kita akan bincang-bincang dengan leader dari SSB Team. Nah, di sini SSB Team lagi istirahat. Nah, di sini ada Kang Dodi, ada Kang Dani dan tim dari SSB Team lainnya. Alhamdulillah, sekarang saya sama SSB Team lagi ada di Pangandaran. Ini halal bihalal temanya ya, Kang Dani ya? Halal bihalal holiday. Halal bihalal holiday. Jadi semenjak ke pandemi mungkin itu pertemuan bareng-bareng yang pertama lagi mungkin ya? Iya. Jadi nyatuin lagi kebersamaan lah kita. Sambil ya liburan. Tapi masih dibayar sama PTBS. Masih dibayar ya, yang penting ada komisi ya datangnya. Alhamdulillah. Tadi hitung-hitung kita ada berapa mobil Kang Dodi sama Kang Dani? Yang baru datang teh udah kurang lebih 10 mah ada ya. Kalau total sekitar 25 lah. Iya, kan lagi di perjalanan. 25 mobil ya. Ya. 25 mobil milik mitra-mitra dari SSB Team datang ke Pangandaran. Ya, orang lain tuh kadang ngumpul-ngumpul mobilnya nyewa ya. Bener nggak? Nyewa bus. Ini pakai mobil sendiri-sendiri. Dahsyat nggak? Pajero ada berapa tadi? Pajero Ada 5. 5 ya? Pajero 5. 3 lagi di jalan. Pajero 5, sisanya berarti ada Mobilio, ada Avanza, tadi ada Outlander. Nah, pokoknya mobil-mobil keluarga. Kameranya gitu. Mobil-mobil keluarga, banyaknya berarti mobil keluarga ya? Ya, mobil keluarga. Masya Allah. Mobil sport nggak ada?
Mobil sport gak dibawa. Tadi bawa. Ada Oh, iya, Vios tuh, itu. Vios. Oh. Tapi mokes. Udah di spotting. Udah di sport. Masya Allah. Kemarin ya, ngomong-ngomong nih kemarin peraihan dari SSB Team pas bulan April Mei yang dapat Mokes sama Pajero berapa hitungan? Kalau mokes data berapa puluh ya? Ya SSB Team nih, Iya. itu nggak kemarin? Sebenarnya nggak terlalu dihitung ya. Ada itu ada. Ada 20. Hampir Hampir 50-an. Hampir 50 Mokes. total. SSB. Enggak. Yang kemarin yang Yang kemarin Yang April Mei kemarin, yang 62 miliar itu Pak Febrian bagiin. Ya. SSB dapat berapa? Ya lumayan banyak. banyak juga sih. Puluhan ya? Pajero? Puluhan. Pajero ya ada kurang lebih 8 ya. 7. Pajero 6. Pajero 6. Jadi dahsyat ya, jadi teman-teman semua. Dari sekian 62 miliar yang dibagiin perusahaan di SSB Team yang dapat Pajero sekitar 6 orang dan puluhan dapat Mobilio dan juga motor. Motor udah nggak bisa ngitung. Susah hitungnya ya. Masya Allah. Berarti kan SSB Team itu sebagian kecil dari jutaan mitra Eco Racing ya. SSB Team aja dapat banyak. Gitu. Jadi siapapun nanti yang jadi mitra PT BES, insya Allah bisa mendapatkan hal yang sama karena misi dari perusahaan kan menciptakan 1000 miliarder baru setiap tahun, bener nggak? 1000 miliarder baru mungkin diantaranya ya kita, bener nggak sih? Ya diantaranya ya kita yang mau ikhtiar pasti jadi 1000 miliarder baru itu karena misi itu pasti ingin direalisasikan oleh perusahaan. Nah menurut Kang Dani sendiri, penting nggak kita menjadi seorang miliarder dan gimana caranya? Mitra baru yang pengen jadi miliarder di Eco Racing gimana caranya awalnya nih Kang Dani? Oke, kalau misalkan bicara penting sangat penting. Kenapa? Karena manusia itu makhluk ekonomi sebetulnya. Makhluk ekonomi. Ya? Kalau misalkan nggak punya duit itu puyeng sendiri. Nah supaya nggak puyeng berarti ya harus punya uang banyak. Nah salah satunya jadi miliarder. Nah di PT BES ini bisa gitu. Jadi miliarder ini bagi saya sesuatu yang bukan harus lagi, tapi wajib dicapai. Kenapa? Apalagi di usia muda ya. Apalagi hasil keringat sendiri. Nah ini yang luar biasa. Biasanya kan orang kaya karena turunan atau misalkan dari orang tua. Nah kalau bisa dari kita ya. Atau misalkan teman-teman nih kalau lahir dari keluarga miskin no problem. Yang terpenting dengan adanya kita bisa memutuskan garis kepemiskinan tersebut. Nah dengan cara apa? Jalanin Eco Racing. Serius. Jadi di Eco Racing ini amat sangat mungkin menjadi miliarder. Mungkin banget. Rasanya menjadi miliarder apa nih? Kang Dodi udah jadi miliarder, Kang Dani udah. Saya juga sebenarnya kalau di total ribut ya udah, cuman yang lebih besar Kang Dodi sama Kang Dani. Rasanya jadi miliarder tuh kayak gimana versi Kang Dodi sama versi Kang Dani? Kang Dodi dulu. Kang Dodi dulu. Kita terakhir Kang Dani. Jadi miliarder tuh rasanya kayak gimana? Biasa aja atau emang ada lebih enak dibanding waktu jadi jutawan doang gitu? Kalau ini gimana ya? Bedanya, memang kalau bedanya sangat signifikan beda ya. Jadi intinya dimana ketika kita punya uang, ketika istri ada kebutuhan, keluarga ada kebutuhan itu nggak sulit. Oh, Ya. kebutuhan keluarga langsung terpenuhi di situ ya? Langsung terpenuhi. Kemudian saya sendiri merasakan bahwa pas begitu kita punya uang, kita mau apapun itu kita bisa. Ya. Mau sedekah kita bisa, mau jalan-jalan kita bisa, gitu ya. Jadi memang nggak bisa dibayangin sama kata-kata, karena saya belum pernah merasakan sebelumnya. Oh gitu. Nah dulu paling besar saya megang uang paling besar itu cuma 20 juta. Sekarang pernah ngerasain di ATM ada berapa? Ada 1,5 M. Wah, gila. Kan gitu. Itu jadi 1,5 M. ini di mana ada uang ketika saya pingin jalan-jalan, kemanapun saya tinggal berangkat aja gitu. Jadi nggak berpikir panjang. Kemudian ketika ada saudara yang butuh uang, kalau dulu mau minjamkan sesuatu itu berpikir 2 kali. Kalau sekarang karena ada, ya udah silakan aja. Jadi bisa membantu banyak orang. Kalau dari saya sekian. Seperti itulah rasanya gitu. Oke, itu rasanya jadi miliarder versi Kang Dodi. Kalau kata Kang Dani, gimana nih? Apa emang sebelumnya pernah dapat uang miliaran sebelum di PT BES? Kalau udah ya berarti rasanya ketika di Eco Racing jadi miliarder apa bedanya? Apa emang sebelumnya belum pernah megang uang miliaran? Belum pernah sama sekali. Ketika saya di PT BES di awal juga saya nggak nyangka bakal jadi miliarder gitu. Cuman dulu saya punya keyakinan. Dulu saya pernah punya target pengen mencapai 100 juta pertama. Nah sebelum Baru 100 juta doang ya? Ya, sebelum di Eco Racing alhamdulillah ke-achieve gitu. Nah terus kemudian setelah punya 100 juta saya pengen mencapai 1 miliar pertama. Nah tapi ternyata sulit gitu, malah sampai akhirnya malah minus ratusan juta. Itu sebelum di Eco Racing? Gara-gara investasi gitu. Oh, dulu. main investasi sebelum Eco Racing? Investasi. Oh. Nah tapi apa ya,
saya insya Allah bisa bangkit. Pokoknya target saya tetap ke 1 miliar pertama, utang harus lunas gitu. Nah, alhamdulillah kenal Eko Racing, kehidupan saya berubah total. Hutang lunas, kemudian kehidupan jauh lebih baik, uang ya bukan lagi masalah, penghasilan orang berkali lipat gitu ya dari yang biasa. Biasanya kan orang gaji bulanan paling 4 juta, 5 juta. Nah, saya alhamdulillah 80 juta, 90 juta kan berkali lipat. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya jalanin Eko Racing, ya bisa melipat gandakan penghasilan dan juga melipat gandakan waktu. Dimana kalau misalkan seseorang pengen punya mobil cash nih salah satunya. Nah, biasanya kan kredit 5 tahun, 4 tahun. Nah, sedangkan di PTBS ya cash gitu. Nah, bisa melipat gandakan waktu yang harusnya 4 tahun, 5 tahun, ya di PTBS bisa cuman berapa bulan, bahkan saya 40 hari alhamdulillah Mobilio gitu. 5 bulan Pajero, di mana orang lain kan nyicil tiap bulan. Saya emang nggak perlu nyicil, cuma nyicil poin doang. Rumah juga nggak perlu nyicil ya? Ya nggak perlu nyicil, cash keras. Jadi nggak kita yang miliarder di Eko Racing itu nggak usah mikirin mobil rumah lagi. Terus uangnya dipakai apa dong? Ya uangnya dipakai buat ningkatin lagi. Kan kalau saya mikirnya gini, ketika saya ngeluarin duit, gimana caranya duit itu berlipat ganda. Karena yang namanya uang itu cashless, pasti keluar. Pasti keluar. Pasti keluar, ditahan-tahan juga pasti keluar. Nah, gimana caranya ngeluarin duit tapi dapat duit lebih gede? Nah, gimana caranya? Ya caranya pertama join Eko Racing dulu. Dari join Eko Racing kan modal cuma sekali doang. Nah, jalanin, nah akhirnya bisa beribu kali lipat nih hasilnya. Kan 1,67 miliar minimal ya, itu dari satu ID. Nah, 1,67 M kan itu berapa ribu kali lipat dari modal awal. Nah, setelah itu ketika udah dapat hasilnya, apalagi bisa dapat reward banyak, bisa masukin ke investasi, ke tanah dan sebagainya. Kan inflasi naik kan ya. Tiap tahun inflasi itu lebih tinggi daripada naiknya gaji, naiknya penghasilan. Kalau saya gimana caranya penghasilan jauh lebih besar, dan ketika inflasi justru saya beruntung gitu. Dengan ke tanah kan harga tanah naik terus. Berarti dengan jadinya miliarder Kang Dani, sekarang lebih mudah beli aset-aset. Betul, tujuan saya ke sana sekarang. Oh, siap. Udah bisa beli apa aja nih? Ya, kalau misalkan bicara beli apa Kira-kira aja, pengalaman kemarin? lumayan lah banyak. Banyak ya? Rumah Kalau- udah ya? Ya rumah lagi Udah pasti, ngebangun lagi juga ngebangun. sekarang. Oh, Dulu siap. pernah beli rumah di Tasik Kota, cuman di perumahan kan kurang nyaman ya. Kurang nyaman karena dengan keadaan lingkungan dan lain-lain, akhirnya bikin rumah sendiri yang sesuai dengan keinginan sama lingkungan yang tepat. Dahsyat. Luasannya berapa? Ya kalau misalkan kemarin beli tanahnya sekitar 76 bata, kan buat parkiran separohnya 76 sama bata. buat hiasan dan sebagainya. Nah, yang jadi rumah sekitar 21 ke 11 meter, 2 lantai. Oh, Klasik modern. 1064 meter persegi. 1000 meter? Gila. Istri baru satu tapi Baru satu, rumahnya anak 1000 banyak. meter. Iya. Terus siapa yang ditinggalin ntar Yang 1000 tinggalin meter? kan banyak mitra. Biasanya kan orang-orang karyawan tuh rumahnya 60, 72, ya, 100 lah paling gede. Ini 1000 meter. Yang ninggalin siapa, Kang? Itu nggak dibangun semua kan, tempat parkirnya luas. Oh, tempat parkir mobil-mobil ya. Parkir, taman, halaman. Kecil-kecil rumahnya 1000 meter ya, tanahnya. Karena kan Masya Allah. peraih reward di tim kita kan banyak. Banyak ya. Iya, oh, Selalu iya. banyak tamu. Jadi ya. menghargai mereka daripada parkir di mana aja kan ganggu tetangga dan sebagainya, lebih baik kita siapin halamannya gitu. Oh, inilah miliarder cerita menjadi miliarder versi Kang Dani, Kang Dodi. Andai Kang Dodi nggak jadi miliarder, andai Kang Dodi nggak daftar Eko Racing, Kang Dani juga nggak daftar Eko Racing. Kira-kira jadi miliarder gimana caranya? Dengan andai waktu kemarin kan pengalaman sebelum Eko Racing kan punya background aktivitas sehari-hari kan. Andai nggak daftar Eko Racing nih, jadi miliarder gimana caranya? Bingung saya. Bingung, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab karena saya dulu kerja tuh jadi waiter ya. Oh, nggak bisa ngelamar jadi manajer gitu, nggak bisa? Ijazah terbentur ya. Ijazah Pertama ijazah cuman nyampe sekolah menengah atas. SMA ya, STM lah saya. Ya itu yang pertama. Yang kedua usia. Saya mau melamar lagi usia udah di kepala 3. Dan sekarang untuk pekerja-pekerja zaman sekarang itu di angka di bawah usia kepala 3. Jadi kalau saya udah nggak ada harapan. Kecuali kalau saya ingin membangun kayak jualan bisnis. Dan saya udah pernah coba. Saya dulu udah pernah modal kecil-kecilan pinjam ke bank, jualan jus, gagal. Jualan teh kayak teh tongji kayak gitu, gagal juga. Jualan lumpia, gagal juga. Jualan mie kocok, gagal. Gagal juga ya. Itu modalnya ya berkisar di angka 10 juta karena nggak ada kemampuan di situ. Nah, akhirnya apa? Memutuskan untuk terus bekerja jadi waiter. Karena ya ternyata bisnis di luaran sana selain di PTB sulit. Agak sulit. Akhirnya saya dikenalkan Eko Racing, ternyata ya mudah banget gitu kerja ini. Berarti
kalau nggak daftar Eco Racing, secara logikanya hampir mustahil jadi miliarder ya. Hampir mustahil. Makanya Allah kasih petunjuk wasilah Eco Racing Betul, yang betul. kiranya bisa dicapai oleh kemampuan Kang Dodi. Betul. Gitu, itu cerita. Nah, kalau Kang Dani nih, andai nggak daftar Eco Racing kemarin, main sesuai background Kang Dani, kira-kira mau jadi apa untuk jadi miliarder? Sebelum saya daftar Eco Racing, saya juga udah nimbang-nimbang. Saya lihat data kan jadi miliarder itu intinya punya aset kekayaan minimal 1 miliar. Ya, minimal Betul nggak ya? Minimal 1 miliar baru disebut miliarder. Aset kekayaan. Nah, aset kekayaan. Nah, sedangkan saya lihat dari data kebanyakan orang di usia 50 aja belum punya aset kekayaan seperti itu. Ya minimal 1 miliar belum punya gitu. Nah, kalau misalkan bicara gaji dan sebagainya, kalau dihitung total ya bisa. Tapi kalau misalkan ini kan buat sehari-hari dan lain-lain. Ya, pasti habis ya. Ya, Beli aset nggak mungkin. mungkin. Nah, untuk di data itu 1 miliar aja udah sulit banget gitu. Nah, kalau misalkan saya seperti mereka, saya akan mendapatkan sesuatu yang nggak beda jauh dengan mereka gitu. Akhirnya saya mencari sesuatu kalau misalkan ada yang bisa di atas 1 miliar aset kekayaannya dengan cara usaha. Tapi saya berpikir kalau usaha perlu modal berapa gitu. Sedangkan saat itu saya lagi minus juga. Lagi minus juga. Dan lain sebagainya. Akhirnya dikenalin PTBS, Eco Racing. Nah, harapan saya untuk jadi miliarder ini mungkin. Bukan hanya mungkin, bahkan bisa waktunya bisa jauh lebih cepat dan juga penghasilan bisa berlipat ganda gitu. Dan alhamdulillah hari ini terbukti. Terbukti ya. Cuma Dapat berapa? dalam waktu 2 tahun setengah kan. Berapa alhamdulillah. total? Total ya. Total aset yang didapat Kalau dari PTBS? Dari PTBS ya 7M, 8M. 7 sampai 8 miliar ya. Aset itu ya bukan pendapatan ya. Di Ya. luar royalti berarti kan? Di luar Komisi. royalti. Yang bulanan ya alhamdulillah 89%. Nah, 20 jadi aset. kali lipat dari kerjaan biasa. Masya Allah. Jadi orang lain kerja 1 bulan, orang lain kerja 20 bulan, saya 1 bulan. Jadi miliarder tadi kata Kang tadi berarti dispesifikan lagi ya, maksudnya miliarder itu bukan dari total pendapatan bulanan tapi dari aset yang kita miliki. Betul. Andai misalnya kita nyarinya nggak di Eco Racing, kan bisa aja jadi manajer, jadi direktur, tapi itu kan bukan miliarder. Mungkin mereka dari pendapatan bulanan yang ditambah-tambahkan mungkin jadi Total semiliar. semuanya. Tapi kan tetap aja pasti habis dipakai sehari-hari. Iya. Manajer, ada manajer sini aja sini. Sini manajer. Ini manajer Blue Gas, saya pengen nanya nih. Kira-kira untuk mencapai 1 miliar dari gaji, lihat kamera dong, masuk sini dong. Mana ke mana? Di sini nih, sini deket Kang Dodi. Nanti Kang Dodi ketutup. Oh sini. Ini manajer nih ya, versi manajer. Kalau saya belum pernah jadi manajer soalnya. Ini udah jadi manajer Blue Gas. Kita tanya. Andai Pak Robi pengen punya uang 1 miliar, perlu ngumpulin berapa lama? Sebulan saya 25 juta ya. Sebulan 25 juta. Arti setahun tuh 300 ya. Tahun 300 5 juta. kali 12. Iya. Ya. Ya, sekitar 200 sampai 300. 40 bulan. Hah? 40 bulan. 40 bulan bagi 12. Tapi uangnya nggak dipakai-pakai, berarti makan apa? Makan angin, tongeret. Nah, berarti yang jadi aset kekayaan nih selama jadi manajer, yang jadi aset kekayaan Nah, sekarang kira-kira udah berapa Sampai ya? ke 1 miliar. Enggak. Nggak nyampe? Malah bukan aset, Apa tuh? kewajiban hutang. Oh, jadi tetap aja beli rumahnya ngutang. Iya. Beli mobilnya ngutang, walaupun gajinya 25 juta. Kenceng-kencengan sebulan. Setahun lagi lunas. Setahun lagi lunas. Makanya Basilah di sini insya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah. Jadi berapapun gajinya di luar sana, Rumah, mobil, minimarket juga itu. Minimarket Kur ya. ya, kur dari bank. Guru juga. Salah mudah-mudahan dari Basilah Eco Racing insya Allah saya lunas. Amin. Ini Pak Robi ini yang gajinya puluhan juta lah ya. Saya belum pernah sih gaji puluhan juta di tempat di kantor ya dengan gelar sarjana saya. Ini Pak Robi aja yang gajinya 20 juta. Di atas 20 juta, ternyata tetap aja beli mobil, beli rumahnya mah kalau cash susah ya Pak Robi ya. Perlu bantuan pihak ketiga atau perbankan. Bahkan perusahaan pun ngasih pinjaman, bukan Jadi perusahaan ngasih solusinya berupa pinjaman, bukan aset buat kita setelah kita kerja loya 10 tahun kasih aset. dikasih pinjaman, kita beli, nanti dia sewa, tetapi jangan kita hutang. Oh. Rata-rata begitulah, hampir semua perusahaan mau distribusi customer good modelnya begitu. Namanya tuh MBL ya, mobil car loan. Tetap aja pinjaman, tuh cuma ribanya lebih sedikit dibanding leasing. Iya, Nggak usah bunga ya, bunga kan harum, riba haram. Ini makanya Pak Robi pengen hijrah ke Eco Racing. Satu pasti Kang Dani lah, Kang Dodi juga ya. Masa Kang Agian ya belajar banyak. Mudah-mudahan 1 tahun sudah bisa menghasilkan. Karena saya sebenarnya terbiasa menjual, tapi tinggal menyesuaikan aja. Yang saya jual LPG sekarang udah Eco Racing.
Insya Allah mudah-mudahan dengan sering interaksi, silaturahmi, menjaga motivasi, Kang. Ya itulah pentingnya kita bersilaturahmi untuk menjaga ketemu motivasi. lagi Kang Dani, Kang Dodi, bangkit lagi motivasi. Wah, iyalah. Iyalah, udah jadi manajer mau ngejar apa lagi, direktur? Dapat satu rumah kan susah kan? Buat inspirasi. Jadi di luar sana kalau kita nggak berbisnis, hanya ngejar jabatan, tetap aja walaupun gaji besar, beli aset mah tetap harus ngutang. Karena bekerja nyicil. tuh nggak ada kepastian kapan kita berhenti. Bisnis prosesnya berubah, kita tidak dibutuhkan, udah selesai. Wah, ini Kalau kita- karyawan sejati udah mulai terbuka mata hatinya. Oke, makasih.